Di video kali ini gue pengen ngasih 5 alasan kenapa kalian harus ambil Canon EOS R50 dibandingkan Canon EOS M50. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang tadi udah gue sebutin, gue pengen ngasih kalian 5 alasan buat ngambil Canon EOS R50 dibandingkan Canon EOS M50. Walaupun ada perbedaan harga yang gapnya cukup lumayan ya, tapi menurut gue spend lebih buat ke R50 akan lebih make sense dibandingkan M50. Cukup menarik karena kita bandingkannya dari kamera dengan brand yang sama. Kalau kalian kepo dengan brand yang berbeda buat kita versusin, tungguin aja karena bakal ada. Tapi buat sekarang ya kita bahas alasan dia lebih baik dari Canon M50 dulu. By the way, kayak yang kalian tahu, R50 ini lagi ada di studio SM Media. Jadi background gue pengen bikin video ini adalah setelah gue cobain si R50 ini selama dalam proses reviewnya. Tapi tungguin karena kita belum video reviewnya di sini. Dan selama dalam proses gue mendapati kalau ternyata improvement R50 ini dibandingkan Canon EOS M50 itu cukup signifikan, yang membuatnya walaupun harganya lumayan lebih mahal, mungkin akan tetap jadi investasi yang lebih masuk akal dibandingkan Canon EOS M50 ataupun M50 Mark II. Nah, Canon M50 dan M50 Mark II sendiri itu kita udah pernah bahas ya sebelumnya, kita udah ada reviewnya juga, dan itu adalah kamera yang gua sangat gampang buat rekomendasikan ke teman-teman pemula yang pengen belajar fotografi dan videografi. Selama ini punya poin harga yang cukup sweet spot juga. Cuman hal tersebut mungkin harus berakhir setelah hadirnya Canon R50 ini. Dan gua akan jelasin alasan-alasan kenapa lebih baik milih R50. Pertama udah jelas karena dia membawa sistem mounting terbaru Canon, yaitu adalah Canon RFS atau ya kita sebut saja Canon RF. Kenapa dia ada S-nya? Karena di sini jajaran kameranya adalah APS-C, kayak dulu IF, IFS. Nah, ini RF, RFS untuk APS-C-nya. Tapi mounting ini jelas lebih superior dibandingkan M50 yang masih pakai IFM. Karena mountingnya ini menurut gua ini akan jadi fokus utama buat perkembangan kamera-kamera Canon ke depannya. Terlepas mungkin kalian belum punya banyak pilihan lensa third party, lalu lensa native-nya juga mungkin saat ini masih cukup limited pilihan lensa-lensanya, tapi perkembangan ke depannya udah pasti berfokusnya ke RFS system ini. Karena IFM itu udah, menurut gue ya, IFM itu udah kayak dianaktirikan, itu udah eksis cukup lama, tapi pilihan lensanya masih sangat sedikit. Dan dengan hadirnya kamera entry level di jajaran RF, otomatis perkembangannya pasti akan lebih ke RF system gitu, yang menurut gue akan jadi investasi yang lebih tepat kalau kalian memang pengen jangka panjang gitu untuk mempelajari fotografi dan videografi, atau mungkin kedepannya kalian pengen pakai kamera full frame, upgrade ke jajaran R5, R6 dan kawan-kawan gitu punyanya Canon, ya lensa-lensa yang kalian investasikan selama belajar pakai R50 karena mountingnya sama di RF system itu jadi bisa dipakai lagi gitu, nggak perlu dibuang, ganti the whole ecosystem. Jadi menurut gua secara investasi memang lebih make sense buat ngambil R50 ini untuk jangka panjangnya. Begitu juga di mounting RF system ini ada hal yang gue suka, di mana mereka itu biasa di lensanya membawa control ring yang ini nih bisa diatur. Kemarin pas di impressionnya gue sempat bahas, ini kita nggak bisa somehow gitu ya. Cuman gue dikasih tahu sama Om Ence dari Info Fotografi, ternyata ini kita harus setting dulu di menu bagian focusingnya, itu kita pilih si ring ini pengen berfungsi sebagai manual focus atau control ring. Jadi secara defaultnya dia berfungsi untuk kita ngatur manual focus, tapi kita bisa set ke control ring, barulah ini bisa di set jadi aperture atau mungkin shutter speed atau ISO dan semacamnya gitu ya. Jadi itu adalah fungsi yang cukup menarik menurut gua dibandingkan kamera jajaran IFM system yang belum membawa fitur tersebut. Lalu alasan kedua itu menurut gua karena tampangnya yang lebih cakep. Jadi kalau kalian side by side ngelihat membandingkan antara R50 dengan M50, M50 itu jadi bener-bener kelihatan jadul, bener-bener kelihatan kaku, dan di sini bentuknya itu jauh lebih appealing untuk si R50 ini. Dan gua rasa ini adalah pengaruh dari mounting barunya juga, RF system, karena memang entah kenapa RF system tuh di berbagai kamera-kamera yang high end sampai yang low endnya kayak gini, entry level, itu
mounting RF tuh dilihatnya lumayan ganteng gitu menurut gua. Ini hal sepele, gua tahu dan subjektif juga, tapi buat gue pribadi kecakepan dari kameranya itu kayak membantu boost mood kita juga dalam berkarya gitu. Dan gua suka dengan bentuknya R50 ini. Ada beberapa komen sih yang bilang kalau bentuknya itu mirip jajaran DSLR-nya lagi, dan pas gue perhatiin, yap, masuk akal. Nih bentuknya memang mirip kayak DSLR mereka, cuman ini mungkin yang lebih kecil lah, versi kecil banget di R50 ini. Tapi ya memang agak mirip dengan DSLR. Jadi gue setuju, dan itu bukan hal buruk karena overall gue tetap suka dengan desainnya. Alasan ketiga, kita mulai masuk ke spesifikasinya sendiri. Yang ketiga ini adalah faster continuous shooting. Jadi kalau kalian kayak shoot sport atau semacamnya yang butuh continuous dalam kecepatan tinggi, dia ada improvement dari segi continuous speednya, dimana kalau di M50 itu maksimal di 10 frame per second, sedangkan di sini maksimal continuous shooting kalian sudah sampai ke 15 frame per second. Mungkin kedengeran cuma 5 frame per second, tapi buat kamera gitu ya, buat continuous foto itu adalah upgrade yang cukup signifikan gitu, yang menurut gua bakal kepake banget ketika kalian nyoba-nyoba foto, ya mungkin ngejar momen, ya mungkin motosport dan lain sebagainya, atau street photography juga bisa-bisa aja sebenarnya kalian pakai continuous, dan menurut gua itu jadi improvement yang bakal kepake banget. Lalu alasan keempat, ini masih mendukung dari kecepatan syutingnya tadi. Jadi selain kalian syutingnya makin cepet, autofocusnya pun di sini makin reliable. Karena dia punya fitur autofocus yang paling baru. M50 sendiri itu bukan autofocusnya jelek ya. Dia dual pixel autofocus, gue suka banget. Makanya gampang buat direkomendasikan ke para pemula yang baru pengen belajar. Tapi di sini udah jauh lebih oke karena dia membawa object detection autofocus. Kita bisa pilih mau people, animals, atau vehicle, atau auto. Jadi kalau di auto ya dia nentuin sendiri objek yang lagi kita lihat ini kendaraan, binatang, atau orang gitu, yang mungkin bakal kepake banget. Gue sih belum tes lebih lanjut, tapi gue sangat yakin kalau fitur autofocus ini bakal ngebantu tadi ketika ngebantu banget tadi kalau ketika kita lagi syuting continuous, sama di video pun dia akan sangat bantu gitu ya. Jadi soal autofocus jauh lebih reliable, jauh lebih oke dengan object detection-nya ini. Lalu alasan kelima atau alasan terakhir kenapa R50 ini lebih menarik dibandingkan kalian hemat lalu ngambilnya M50 adalah karena video improvement yang menurut gue cukup signifikan. Ini juga bagian yang menurut gue paling impactful gitu ya. Tadi gue impactful, tapi ya itu lebih berasa di gue karena improvement dari segi videonya ini jauh banget dibandingkan M50. Buat pemulai, kalau kalian ngerekam 4K itu udah no cropping di sini. Kalau di M50 itu croppingnya lumayan 1,6 kali kalau ngerekam 4K. Di sini kalian no cropping gitu. Jadi udah bagus banget buat 4K-nya. Autofocus tetap aktif di autofocus maksimalnya kalaupun di 4K. Karena kalau di M50 kalian ke 4K itu ya selain cropping, autofocusnya jadi contrast detect, jadi busuk banget gitu ya. Dan di sini jauh lebih reliable. Udah gitu buat overheating juga kita sih belum nemuin isu ya. Walaupun kalau kita pakai mode 4K, kameranya tuh kalau dinyalain dia kayak ngasih warning. Kalau kita berada di mode yang gampang bikin kameranya cukup panas. Tapi ya so far sih dari pengetesan kita, paling nggak ini bukan reviewnya juga ya. Paling nggak sampai saat ini kita ngetes belum ada isu overheating di kamera ini. Dan buat slow-mo-nya, di sini dia udah mendukung slow motion atau high frame rate mode itu di Full HD 120 frame per second. Akhirnya gitu ya. Walaupun ya itu kalau kita lihat Fuji, Nikon, Sony, mereka udah bawa Full HD 120 di kamera entry sejak cukup lama, dan di sini akhirnya bawa juga. Karena kalau di M50 itu 720 slow-mo-nya gitu ya. Jadi sangat-sangat berbeda jauh, dan menurut gua ini membuat R50 adalah investment yang lebih make sense. Apalagi sekarang kan kayak resolusi 4K, menurut gue itu lumayan kepake gitu. Di luar mungkin konten kalian 4K atau enggak, kalau kalian nge-shoot dengan mode 4K, kalian mendapatkan ketajaman ekstra, dan kalian juga bisa recropping lagi. Dan kalau kalian upload video kalian misalkan ke YouTube dengan 4K resolusinya, itu akan menghindari kompresi YouTube yang berlebihan gitu. Jadi menurut gue 4K jadi cukup cukup penting gitu dalam sebuah kamera, dan M50 udah
udah nggak bisa menyaingi gitu. Dan di R50 ini gua rasa jauh lebih make sense. Overall, ini adalah kamera yang cukup menarik buat kalian yang memang mungkin pemula, pengen belajar fotografi, videografi, dan pengen masuk ke ekosistemnya Canon. Karena mungkin ya kamera dambaan kalian, mungkin Canon R3, R6 Mark II, R5 gitu kan. Jadi akan lebih make sense untuk mulai dari sini. Walaupun memang secara harga cukup mahal, dan di sini juga gue compare dengan M50. Kalian kalau bandingin dengan M50 juga harganya perbedaannya cukup signifikan. Tapi menurut gue, balik lagi, kalau kalian memang pengen serius di ekosistemnya Canon, ini akan tetap jauh lebih make sense dibandingkan kalian ngambil Canon EOS M50. Kecuali ya, balik lagi pertimbangan masing-masing juga, kecuali kalian mungkin tidak melihat dalam kurun waktu jangka panjang buat upgrade lebih profesional ke depannya, mungkin M50 masih oke gitu. Cuman untuk kalian yang pengen serius, pengen belajar dan upgrading terus gitu kan, pengen nanti lama-lama ke full frame, ke jajaran profesional, ya menurut gua R50 ini mungkin masih cukup masuk akal. Atau ya paling masuk akal buat kalian yang pengen masuk ke jajarannya Canon gitu. Cuman nanti ketika kita adu dengan brand-brand lain, ya mungkin akan jauh lebih menarik lagi pembahasannya. Itu aja beberapa alasan, 5 alasan kenapa kalian milih Canon EOS R50 dibandingkan Canon EOS M50. Dengan harga perbedaan kalau nggak salah sekitar 2 juta dibandingkan M50 Mark II ya, sekitar itu kurang lebih. Menurut gue masih lebih worth it ngambil ke sini karena perbedaan spek yang dibawa juga memang cukup signifikan. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.